Ya. Nah, prinsip apit yaitu kalau kita punya bilangan sebelah kiri misalkan 1, kemudian punya bilangan di sebelah kanannya 1, maka di tengahnya apapun di sini fungsinya 2x plus 5, 4x plus 7, atau 2x plus 5, atau 4x plus 7 per 5x. Nah, ini jadi kalau di sebelah kiri dijamin ada nilainya 1, sebelah kanan nilainya 1, maka di tengahnya tidak dihitung. Di tengahnya itu sudah pasti nilainya sama dengan 1. Itu prinsip apit ya. Nah, kalau dilihat dari fungsinya di sini, sebelah kiri saya, fx, gx, dan hx ada 3 fungsi. Jadi ada cirinya tuh, kalau ada 3 fungsi berurut. Nah, kalau ditanya limit yang di tengahnya, ya berarti dia ceritanya tentang prinsip apit ya. Jadi di sini nilai sebelah kirinya adalah suatu bilangan L, nilai sebelah kanannya juga satu bilangan yang di ini ya. Maka di tengah itu tidak dihitung, nilainya langsung yaitu L. Gitu ya. Contohnya di sini. Limit X mendekati 1, X min 1 kuadrat, sin 1 per min 1. Di sub itu sih nilai 0 dong di bawahnya kan. Nah, fungsi memang nggak boleh. Tapi kalau limit bisa. Nah, tapi pertanyaannya berapa? Difaktorkan bisa nggak? Nggak bisa juga. Ya kan? Nah, digunakan teknik prinsip apit. Bagaimana caranya? Yang dijamin nilainya adalah ini, sinus. Sinus pasti berada di antara min 1 dan 1. Ya, ini di antara min 1 dan 1 sinusnya. Kemudian dikali dengan X min 1 kuadrat. Kenapa dikali dengan X min 1 kuadrat? Supaya sama dengan soalnya. Gitu. Di kirinya dikali dengan X min 1 kuadrat, di tengahnya dikali dengan X min 1 kuadrat, supaya sama dengan soal, di kanan juga dikali dengan X min 1 kuadrat. Nah, sudah sama dengan soal, maka dihitung limit yang sebelah kirinya. Limit yang sebelah kirinya yaitu nilainya sama dengan 0. Yaitu 1 kurang 1 dikuadratkan. Nilainya adalah 0. Yang kanannya juga dihitung. Yang kanan ini nilainya juga 0. Ya, di tengah ini nggak dihitung. Diambil kesimpulan. Langsung ya. Nilainya adalah nilainya 0. Gitu ya. Itu mengenai prinsip apit. Jadi dia karena sudah diketahui nilai sebelah kirinya, nilai sebelah kanan di tengah itu nggak dihitung nilainya sama dengan 0. Karena diketahui sebelah kirinya di sini nilai 0, sebelah kanan nilainya 0, nah udah di sini udah usah nilai 0. Ya. Kapan dipulangkan ya? Kalau contohnya soal-soal yang memang sulit ini kan, di substitusi nggak bisa kan? Difaktorkan nggak ada faktornya. Kalau ini ada ini kan? Gitu. Jadi ciri kalau ada soal saya belum lihat, nanti kalau ada saya kasih tahu ya. Kalau ada prinsip apit. Nah, ciri daripada prinsip apit tadi dia ada 3 fungsi. Kalau di sana ada fx, gx, kurang dari gx, kurang dari hx. Nah, biasanya ini yang ditanya nilainya. Yaitu prinsip apit. Karena sebelah kiri sebelah kanan bisa dihitung. Itu kan bisa dihitung yang kirinya kan? Nilainya 0. Yang kanannya bisa dihitung. Nilainya 0. Nah, sama. Berarti bisa digunakan. Udah pasti dia 0. Nggak usah dihitung lagi. Ya. Ya. Sama juga untuk soal seperti ini.
Nah, di sini kalau kita substitusi 0 tadi tidak terdefinisi. Kita faktorkan udah nggak bisa karena pangkat 1 udah nggak bisa. Ya udah digunakan prinsip apit. Prinsip apit tadi sin per x berapapun nilai x-nya dijamin nilai sinus itu berada di antara min 1 dan 1. Dikali dengan x tujuannya supaya sama dengan soal. Ya, sudah sama dengan soal, maka dicari yang sebelah kiri nilainya, dicari yang sebelah kanan nilainya, ternyata hasilnya adalah 0 yang kiri, yang kanan juga hasilnya 0, yang tengah itu kesimpulannya. Gitu ya. Kemudian limit fungsi trigonometri. Sudah belum? Fungsi trigonometri. Sudah. Ya, ya, sudah ya. Soalnya udah dikerjain, udah pernah dikerjain atau belum? Belum ya. Yang ini sudah pernah dikerjain? Belum ya. Nah, coba kita kerjain dulu sebelum masuk ke kontinuan ya. Nah, jadi kalau trigonometri fokusnya cuma di nilai limit daripada sinus dan tangen ya. Sin x per x begitu. Kemudian x per sin x. Kemudian tan x per x. Ya. Limit x mendekati 0. X per tan x. Nah, fokus di nilai sinus dan tangen aja, ini nilainya adalah 1. Sekarang kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan fokus pada nilai sinus dan tangen aja. Nah, di sini kan ada tangen ya. Kita uraikan begini, limit T mendekati 0. Kalau saya cara menguraikan begini aja nih. Ini ada tan kuadrat, berarti tannya 2 kali ya. Tan 3T, tan 3T. Nah, itu kuadratnya udah hilang tuh. Ya kan? Per 2T. 2T-nya saya tulis di sini. Ya. Fokus dari limit trigonometri sinus dan tangen. Tangen 3T dibagi 3T dikali 3T. Gitu ya. Ini nilainya adalah 1. Ya. Tangen 3T dibagi 3T dikali 3T. Nah, ini juga nilainya adalah 1. Ini ada T yang sama boleh dicoret. Sisalah limit T mendekati 0. 9T per 2. T-nya bisa disubstitusi 9 kali 0 dibagi 2 yaitu 0. Gimana? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada apa? Ada apa aja? Ada sinus. Nah, kemudian kotangen. Ya, saya tulis ulang. Kalau saya kata kuncinya itu kosekan ya. Kosekan itu maksudnya cos kebalikannya sekan ya. Jadi cos kebalikannya adalah sekan. Tangen kebalikannya kotangen. Sin kebalikannya adalah kosekan. Ya. Nah, di sini kotangen kebalikannya adalah tangen. Limit T mendekati 0. Maksudnya kebalikan tuh begini kalau saya. Sin tetap di atas. Ya. Kotangen tadi di atas. Kebalikannya adalah tangen. Saya turunkan ke bawah. Itu kebalikan ya. Gitu ya. Sudah? Sekan kebalikannya apa? Cos ya. Nah, saya naikkan ke atas. Duanya tetap di bawah. Sudah.
Kita fokusnya pada nilai sinus dan tangen. Nah, sinus T dibagi dengan T dikali dengan T. Nah, ini nilainya 1. Sudah. Gitu kan? Di bawahnya tan pi kali T dikali pi T di atas dikali pi T di bawah. Ini nilainya juga 1. T di sini ada sama 2. Udah. Gitu ya. Tinggal disubstitusi cos 0 nilainya 1. Berarti 1 per ya. Ya. Ada pertanyaan? Yang kita punya nilai sinus, yang nilai trigonometri itu cuma sinus sama tangen. Sin X per sin X, tan X per tan X, nah itu nilainya 1. Jadi kita di situ aja cari yang ada bentuk sin X per X-nya. Ini kan ada sin X-nya di atas, kita perlu X-nya di bawah. Kalau sin-nya di bawah, kita perlu di atas. X per sin X, kan gitu. Dan di sini tan-nya di bawah, kita perlu dikali T di atas. Supaya nilainya 1. Di T di atas kita kali, di bawah kita kali. Supaya tidak mengubah nilai. Kalau misalnya itu langsung, boleh juga nilainya. Seperti nomor 3 itu, substitusi langsung bisa. Yaitu sin 0 nilainya berapa? 0 ya? Kalau 0 nilainya kan 2 bisa, sudah. Ya? Ya. Jadi apa ini? Bisa ya? Kalau bisa coba yang nomor 5 dulu, yang mudah loh. Ditulis, harus ditulis ya. Tan X per sin 2X. Ya. Harusnya jawabannya udah ada kan 1/2. Cuman dicoba di itu dulu. Ditulis, harus ditulis. Bisa ya? Ditulis. Kalau nggak bisa nanti caranya. Ya. Ya.
Kali dua. Iya. Ya, baik. Tadi saya udah lihat beberapa ya, masih yang paling sederhananya masih belum bisa ya, sebagian, tapi sebagian udah ada. Yaitu ada yang tadi dengan cara di tan-nya diurai, limit X mendekati 0, tan itu bisa jadi sin per cos ya, sin X per sin 2X cos X. Nah ini sin X per cos X itu adalah uraian dari tan yang tadi ya. Nah uraian dari tan. Tapi ini nggak boleh dianggap nilainya setengah. Ya, ini kan nggak ada nilainya setengah itu. Yang ada kalau sin X per sin 2X harusnya tuh begini ya, sin X sin 2X kan gitu ya, dibagi X dikali X kan gitu kan. Ini yang nilainya 1 gitu kan. Nah di bawahnya sin 2X, di atas harus ada 2X, berarti dikali 2 dibagi 2. Nah ini nilainya juga 1, barulah sisanya setengah begitu. Jadi bukan karena dia sin X per sin 2X terus nilainya di situ adalah 1/2 di sini, bukan ya. Nah, jadi sama juga yang barusan tan X per sin 2X. Nah, ini dengan cara tadi limit X mendekati 0, tan-nya dipisah sendiri, sin-nya dipisah sendiri, gitu ya. Nah, yang bernilai 1 itu tan X per X. Karena kita nambahkan X, maka di atasnya kita nambahkan X. Nah, jadi ini nilainya 1. Yang ini belum 1. Ya kan? Harus dikali 2 dulu, baru dibagi 2. Nah, ini baru bernilai 1. Karena bentuknya tadi sudah sama, jadi X per sin X per X, ya. X per tan X, kemudian
tan X per X, nah ini nilainya 1 yang tadi saya di awal ya. Jadi semua bentuk yang nggak ada sin dan tannya diubah jadi bentuk sin dan tan. Ya, kalau soal yang ini, yang sinnya nggak perlu diubah lagi. Ini kan nggak ada sin dan tannya kotangan ya. Diubah menjadi bentuk yang ada sin dan tan. Kotangan bisa jadi kebalikannya, tangan. Sekan kebalikannya adalah cos. Nah, cos itu nggak diganggu karena dia ada nilainya. Cos 0 nilainya adalah 1. Ya kan? Makanya kalau cos nilai cos di bawah itu, pokoknya kalau penyebutnya nggak nol aja bisa disubstitusi sin nol. Di sini nggak masalah. 1 tambah 0 nilainya 1. Nah, begitu ya, langsung nilainya adalah 1. Nggak perlu dipakai tadi sin X per X, X persen X, nggak perlu, karena bisa disubstitusi. Ya, kalau ini X persen X nggak bisa disubstitusi kan? 0, 0, ya kan? 0, 0, bisa kan? 0, 0. Kalau cos langsung nilainya ada, gitu ya. Nah, di slide juga sama tuh. Tuh, di slide langsung kan nilainya, nilai cos 0 adalah 1. Tapi untuk sinus dan tangan nilainya sin X per X, kemudian tan X per X nilainya 1. Jadi kita di bagian limit trigonometri itu lihat aja bentuk tangan dan bentuk sinnya. Ya. Seperti halnya ini juga sebenarnya ada alternatif caranya, bukan dibagi dengan X seperti di slide, tapi dengan cara, nah, limit X mendekati 0, 3X, tambah, itu ada sin 4X kan? Sin 4X, kita perlukan 4X di bawahnya, kita bagi aja 4X, kita kali 4X, gitu kan? Nilainya 1, udah tuh selesai. Yang bawahnya 5X kurang tan 2X, kita perlukan 2X, 2X kita bagi, kita kali 2X. Nah, ini nilainya 1, ya kan? Langsung nilainya adalah 7X per 3X, yaitu 7 per 3. Nah, lebih simpel sebenarnya kan? Daripada di slide tuh, di slide kan panjang. Ya, dibagi X dulu semuanya segala macam, ya kan? Itu jadi kembali lagi ke sini. Cari bentuk kalau trigonometri sinus sama tan ada nilai geometri. Kalau nggak ada yang seperti ini kita butuh sin tarik yang nilainya 1 itu sin tarik per 4X. Jadi kita tulis saja sin tarik per 4X. Boleh kita tulis, boleh, asal nggak mengubah nilai. Sudah kita bagi 4X, kita bagi nilai. Karena harus kembali nilainya sama. Nah, ini nilai yang 1, ini nilai yang 1, yang udah langsung dibutuhkan. Itu ya. Ada. Oke, saya rasa cukup di bagian limit trigonometri. Kita masuk ke kontinuan fungsi. Nah, oke, kalau sudah paham mengenai fungsi dan limit, nah kontinu udah selesai. Kontinu itu terkait membandingkan nilai fungsi dan nilai limitnya. Ya. Saya ambil contoh secara visual dulu, secara grafik. Apa yang dimaksud dengan kontinu itu adalah menggambarkan atau mengikuti kurva tanpa terputus ya. Ini ada kurva nih. Kontinu, begitu terputus, diskontinu. Begitu bulatan kosong, diskontinu. Gitu ya. Jadi selama saya tidak melepaskan ballpoint saya, atau selama saya bisa mengikuti menggunakan pensil atau pulpen, nah itu disebut dengan kontinu. Ya, itu yang garis di atas, yang ini kontinu. Ini diskontinu. Ya, ini diskontinu. Ya, saya kembalikan lagi bahwa
Saya ulangi dari awal lagi. Bahasan kita fungsi, kemudian limit, kemudian kontinu. Itu semuanya berbicaranya di sumbu extension Y-nya. Ketika ditanya kontinu, saya apa? Dan ketika ditanya limit di X berapa? Ketika ditanya fungsi, ya di X. Saya ulangi. Kalau fungsi, ini grafiknya. Nggak ada nilainya, nggak ada grafiknya. Ya kan? X sama dengan 0, nilainya 1. X sama dengan 1, nilainya 1. F1 ya. Kalau F0 nilainya 1, F1 nilainya 1. F2 gitu ya. F3 F4 sudah ya mengenai fungsi ya. Kalau di sini X, di sini Fx, di sini A, di sini Fa ditulisnya. Kemudian limit hanya dilihat kanan kiri ya, menuju ke satu titik atau enggak. X sama dengan 0, X-nya kan kurvanya di sini, tapi nilai Y-nya adalah 1. X-nya yang mendekati 0. Kalau kita tarik kurva yang ini, tapi X-nya mendekati 0 kan, dan makanya kalau saya bikin begini itu artinya X yang mendekati 0, nilai Y-nya yang mendekati 1 ya. Limit X mendekati berapa? X mendekati 1, ada nggak nilai limitnya? Ada nggak? Mendekati 1, ada nggak? Nggak ada ya kan, karena limit kiri dan limit kanan berbeda. Nilai limitnya tadi ada. Di X sama dengan 2, limitnya ada nggak? Ada, itu ya. Di X sama dengan 3, limit. Di X sama 4, nggak ada tandanya ya. Limitnya sudah ya. Fungsi sudah, limit juga sudah. Sekarang kita lihat kenapa disebut kontinu. Fungsi ada, limit ada, fungsi dan limitnya sama. Itu yang itu. Nomor 3. Di X sama dengan 3, fungsinya berapa? 2. Limitnya berapa? 2. Fungsi 2, limitnya 2, dia pasti kontinu. Saya ini, ya kan? Nah, di sini fungsi begini, X sama dengan 1, fungsi ada di sini. Limitnya tidak ada, langsung diskontinu, terputus kurvanya. Limitnya ada. Fungsinya ada. Fungsi dan limit berbeda nilainya. Fungsinya 2, limitnya 1, diskontinu. Jadi membandingkan antara limit dan fungsinya. Itu dan kontinu. Ya, secara gambar clear ya. Ya. Kalau gambar lebih enak sebenarnya. Ini pasti diskontinu di sini, diskontinu di sini. Nah, yang lainnya kontinu kan? Ya. Secara gambar clear, kita masuk ke dalam perhitungan. Nah, tadi ditulisnya begini, disebut suatu fungsi disebut kontinu kalau yang pertama fungsinya ada, ya. Fungsinya ada itu kan maksudnya belum tahu berapa. Ya, dihitung aja ada berapa nilainya, limitnya ada. Nah, ini yang ketiga, limit dan fungsi sama ada. Ya. Secara kurva tadi kita udah ngelihat yang di mana nah, kalau di sini limitnya ada ya. Ini limit ada, fungsinya tidak ada. Ditunjukkan daripada gambar bulatan kosong berarti fungsinya nggak ada kan? Jadi fungsi tidak ada, langsung diskontinu. Yang ini fungsinya ada di sini, fungsinya yang bulatan penuh ya. Limitnya tidak ada karena kiri dan kanannya berbeda, diskontinu. Di sini fungsinya ada, limitnya kanan kiri juga ada, tapi tidak sama, diskontinu. Nah, yang terakhir di sini fungsinya ada di sini, limitnya juga ada, yaitu di sini juga FA, maka dia kontinu. Lihat kurvanya kontinu kan, nggak terputus.
Jadi secara kesimpulan sederhana tadi yaitu fungsinya ada nilainya, limitnya ada, limit ada itu maksudnya kanan kirinya kan? Ya, kanan kirinya ada, kemudian nilainya sama. Ini kata kuncinya ya. Jadi kontinu itu apa? Membandingkan antara fungsi dan limit. Sekarang kita lihat di contoh soal begini, langsung bisa kita tebak ya. Ya, ada pertanyaan tuh, cek kontinuan di X sama dengan 2. Sama aja. Kalau kita cari fungsi, cek nilai fungsinya berapa. Ya kan? Di X sama dengan 2. Jadi fungsi, limit, kontinu itu juga. Ya. Di X sama dengan 2. Ada nilai fungsinya enggak? Ada nilai fungsinya enggak? Tidak ada. Ya kan? Penyebutnya? Fungsi itu nggak ada yang ubah. Gini aja. 2 kuadrat kurang 4, 0. Nggak apa-apa, di atas 0. 2 kurang 2, 0. Di bawah, berpasaran. Tidak terdefinisi, dan definisi langsung kesimpulan. Di sebuah fungsi nggak ada, atau limitnya nggak ada, pasti diskontinu. Tadi udah gambarnya. Nah, jadi ini, fungsi tidak terdefinisi, langsung kesimpulannya tidak terdefinisi. Di sini, X sama dengan 2, berapa fungsinya? 3. Ya. Nah, yang lain masih mikir juga ya. Gimana 3 ini kan? X sama dengan 2, berarti F2 sama dengan, berarti titiknya itu adalah 2,3. Itu kan satu titik aja kalau kata gambar ya. Ya. Kalau pada gambar yang tadi, ini ya. Kalau di gambar kayak bisa dipahami ya, kalau udah ditulis nggak bisa ya. Nah, ini maksud titik X sama dengan 2 yang ini ya. Ini kalau saya tuliskan tuh X sama dengan 2, itu F2 sama dengan 2. Itu kan? Karena itu hasilnya adalah 2. Nah, kalau di X sama dengan 4, yang ini. X sama dengan 4, F4 sama dengan, ya, gitu ya. Jadi satu titik itu ditulisnya begitu. Ditulisnya seperti pada yang kita kerjakan ini. Yaitu X sama dengan 2, F2 sama dengan 3. Jadi satu titik yaitu 2,3. Nilai fungsinya berarti limit aja, limitnya ada nggak? Nih yang ini ya. Ada nggak limitnya? Ada berapa? Berapa? Nilainya adalah apa? Itu kan yang dikerjain tadi kan? Ya. Yang dikerjakan pakai kotak tadi, ini kan? Limit itu nggak peduli fungsinya ada atau tidak. Kan di X mendekati 2. Mendekati 2 itu kalau 2 di sini, mendekati 2 di mana? Di sini. 2 kurang atau 2 lebih di sini fungsinya. Ya. 2 kurang sedikit berapa? 1,9 misalnya. Di mana fungsinya? Ini kan? 2 lebih 2,1. Di mana fungsinya? Ya kan? Kurangnya atau lebihnya sedikit aja Pak, 0,01 berarti 2,01. Gimana fungsinya? Di sini. Ya kan? Ini X sama dengan 2, lebih sedikit ke sini. Sedikit terserah sedikit berapa. 2,001 ke sini ya. Jadi ada yang tadi ya pakai intelligent pakai bilangan berarti perspektifnya nggak terbentuk belum dapat belum jawabannya dapat
Cuman menggunakan detailnya nanti. Karena kita nggak bisa menyebut bilangan, ya. Ketika ditulis X lebih dari sama dengan 3, nggak bisa kita sebutkan bilangannya adalah 4, 5, 6, nggak bisa. Jadi setelah kalau ditulis X lebih dari sama dengan 3, ya udah itu jawabannya. Ya. Kalau dituliskan bilangan jadi salah, karena itu contoh. Ya. Kalau himpunan penyelesaian ditulisnya X lebih dari sama dengan 3, atau ditulisnya 3,3, ya kan? Nggak boleh ditulis 3, 4, 5. Nah, itu contoh bilangan saja, tidak mewakili ini, ya. Jadi konsepnya, perspektifnya itu selalu begitu. Karena orang kadang-kadang memang orang tidak mengerti karena beda konteks yang dibahas. Soalnya kalau di Indonesia itu seringkali orang mencampurkan konteks pembahasan. Lagi bicara masalah tentang kecelakaan transportasi, gimana supaya transportasi yang kurang, dia bahas masalah musibah. Nah, musibah udah beda konteks. Itu salah satunya itu. Makanya nggak selesai masalah di kita, ya kan? Jadi konteksnya nggak pernah clear tentang apa yang dibahas itu. Ya, kalau sudah bicara tentang kemiskinan, saya tanya pertanyaan paling mendasar aja. Orang yang bagaimana sih yang dikatakan miskin? Enggak selesai dalam pembahasan, ya kan? Apakah orang yang tidak bekerja atau bekerja penghasilannya pas-pasan? Orang yang mungkin dari usia di bawah 16 tahun nggak punya orang tua karena yatim piatu, atau nggak punya rumah, atau seterusnya. Ya, orang di kota banyak yang nggak punya rumah, ya kan? Benar ya? Karena tinggal sama tua segala macam. Di sana kategorinya, nah, contoh maksudnya. Jadi nggak clear pada itu tuh, pada konsepnya. Makanya nggak jelas-jelas dari situ. Dan berulang kali saya cerita, kenapa sih misalnya ada tulisan juga kemarin Pak Prabowo mau reformasi polisi, mau diganti apa, pokoknya bagi peraturan. Sudah terlalu banyak peraturan di Indonesia ini, orang nggak mau membuat terobosan seperti Pak Ignatius Jonan membuat terobosan membangun jalur transportasi untuk daerah-daerah, membangun konektivitas antar pelabuhan di Indonesia. Karena itu sebenarnya kita besar bangsa Indonesia itu. Anak-anak mudanya seperti di Eropa itu bisa berlayar kan, naik kapal pesiar kita nggak punya kan, negara maritim yang nggak punya kapal pesiar kan, karena cita-citanya kejauhan. Ya, maksudnya bukan kejauhan cita-citanya, cuman nggak sampai pikirannya ke sana. Itu. Padahal dari ujung Papua sampai ujung Aceh, semuanya wilayah laut. Kapal pesiar nggak ada, kapal selam nggak ada. Dan kapal pesiar, speedboat juga nggak pernah naik, ya kan? Iya kan? Nggak sampai. Konsep itu nggak sampai di otaknya itu yang, ya kan? Oke, saya cerita tuh, saya sekali saya ke Soekarno-Hatta, ke iPhone. Jarang, nggak pernah saya lihat orang Indonesia bawa papan selancar. Hanya orang politik yang bawa papan selancar, ya kan? Karena orang Indonesia nggak terchallenge dengan wilayahnya sendiri, dia, ya kan? Sama wilayahnya sendiri dia nggak merasa ya. Indonesia udah gini aja kita. Itu contohnya. Saya bukan cerita bang kalian, saya sendiri nggak pernah, maksudnya ya kan? Bukan tentang kalian, saya sendiri orang Indonesia udah lama nanti saya nggak pernah. Saya ikut diskusi itu kayak apa siar itu, ya kan? Itu Indonesia negara besar maritim terbesar ikan. Mau informasi Indonesia gampang, kasih mereka CCTV, kan? Kasih mereka kamera, jadi baik semuanya. Dari ujung Indonesia dari ujung timur dari ujung barat, jadi orang lain. Itu kan lihat di influencer polisi pakai kamera, pernah lihat? Oh belum pernah. Ada kan influencer? Oh ini yang kita ya, yang balita yang di sekarang kan banyak lah ya. Saya ambil contoh ya, ada nggak dari influencer tuh dia bikin video dia maki-maki masyarakat? Nggak ada.
Kalau udah di video orang jadi baik semuanya. Ya kasih mereka video itu kesimpulannya. Ya kan? Terus kita bikin peraturan banyak-banyak aturan. Ya kan? Nah, udah kasih video apa supaya baik. Pecat kalau melakukan kesalahan. Langsung pecat, kan? Ada videonya. Ya kan? Langsung jadi baik. Konsepnya begitu, nggak ngerti ini informasi ini ngomong apa sih? Profesor dokter tuh juga bingung. Banyak peraturan di Indonesia tuh bingung semua orang. Anda kira kalau orang menjadi profesor, masalah itu bisa selesai? Enggak. Orang jadi pintar itu masalah tambah banyak. Karena profesor itu buat masalah semakin rumit dengan cara dia berpikir. Iya kan? Coba lihat Indonesia profesor banyak. Masalah besar. Yang bisa menyelesaikan masalah adalah cara kita berpikir. Setidak kita masalah kita yang selesai, ya kan? Itu caranya. Ya. Baru kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. 10 menit lagi ya, terlalu panjang cerita. Ya. Oke ya. Berikutnya yang ketiga. Fungsi dan limit. Fungsi X sama dengan 2 dari di sini. 2 kurang 1. Nilainya 3. Limit dari kiri kan kurang dari 2. Posisinya di sini kan. 2 tambah 1 3. Limit kirinya 3. Limit kanannya di sini kan lebih dari 2 yaitu 2 kurang 1 nilainya 3. Nilai fungsinya 3, nilai limitnya 3. Berarti ya. Ternyata gampang ya. Nah, itu aja. Nah. Oke. Saya gampang ulang kurva sekarang. Saya kasih nilai di sini 1, di sini 8. Di antara 1 dan 8 itu udah pasti kontinu. 1 dan 8. Di antara 1 dan 8-nya belum tentu. 1 dicek dulu dia belakang kosong atau belakang penuh. 8 dicek dulu belakang kosong atau belakang penuh. Kalau pakai garis bilangan sama aja. Kalau di sini ditulisnya adalah 1,8. 8-nya kontinu juga sama. Kontinu pada 1,8. 1-nya tidak kontinu, 8-nya kontinu. Nah, karena dia belakang kosong. Makanya ada istilah di sini. Nah, kalian akan pusing kalau baca ini. Disebut kontinu kiri dia sama dengan A. Jika Fx sama dengan F X mendekati A dari arah kiri. Padahal yang dimaksud adalah yang di ujung di sini. Ya, ini ada titik di ujung. Dia kontinu dari arah kirinya saja. Arah kiri ada nilainya yaitu FA. Maka dia kontinu kiri. Di sini di sebelah kirinya kontinu sebelah kanan kalau dia punya nilai. Kalau dia nggak punya nilai, maka dia diskontinu. Itu finalisasinya. Kalau di tengah sudah pasti kontinu. Di ujung-ujung sini lihat aja belakang kosong atau belakang penuh. Oke. Sekarang kita coba yang ini. Pertanyaan pertama. Tentukan fungsi berikut agar kontinu dx sama dengan 2. Udah dijelaskan dx sama dengan 2. Berarti fungsinya ada, limit kanan kirinya A. Karena ada 2 kurva, kita langsung pakai limitnya aja. Limit kiri sama dengan limit K. Nah, limit kirinya di mana? Di sini ya. Gimana caranya? 2 tambah A, limit kanannya, yaitu di sini ya. 2 kuadrat 4 ya. 4A kurang 1. Ini pindah ke kanan, berarti 4A kurang A, yaitu 3A ya. A sama dengan. Nah, sesimpel itu daripada cara nulisnya tuh. Lihat cara nulisnya. Nah. Pusing nggak?
Ya pusing. Ya kan? Kita nggak perlu nilai fungsi juga nggak apa-apa. Ya kan? Karena udah diketahui kontinu, pasti saja kiri kanan sama atau sama. Ya udah. Yang diperlukan tadi persamaan kiri dan kanan. Kirinya mana tadi? 12A kanannya 4A min 1. Cuman dia nulis saja kepanjangan kan? Ya. Nulisnya aja kepanjangan, jadi tambah pusing. Ya. Jadi fungsi kiri sama min 1. Min 1 di mana? Sini. Min 1 kuadrat 1 kurang 1 0. Limit kirinya juga 0 ya. Limit kanannya 2 kali min 1 min 2 tambah 2 0 kan. Kita kontinu. Fungsinya 0, limit kiri 0, limit kanan 0. Langsung kontinu tadi itu. Kita sudah tahu ya. Yang ini ya. Oke, ini pertanyaannya adalah agar fungsi kontinu pada itu dari negatif tangga sampai positif tangga itu udah pasti kontinu di semua titik. Saya ambil contoh, kalau X saya ambil 0, posisinya di sini ya. 0 plus 1 apa? Nilai fungsinya 1, nilai limitnya juga 1. Pokoknya kalau ke kiri sana kurang dari 1 semuanya kontinu. Lebih dari sama dengan 2 juga kontinu. Saya ambil 3, 3 kali 3 9. Nilai fungsinya 9, nilai limitnya juga 9. Jadi walaupun ditanya yang pada R, kita fokus kedua titik, titik 1 dan titik 2, dikarenakan ada perubahan kurva sebetulnya. Karena di situ kurvanya berbeda. Jadi kurva pertama, ini kurva pertama, kurva keduanya bisa begini, kurva pertama, kurva keduanya bisa nyambung, gitu maksudnya. Ini diskontinu, ini kontinu, gitu ya. Sehingga ketika apakah ini kontinu pada R, diceknya cuma di 2 titik, yaitu X sama dengan 1, satu lagi X sama dengan 2, ya. Karena ada perubahan kurva dari 1 ke 2, dari 1 dan dari titik 2. Nah, saya langsung di X sama dengan 1, perubahan kurvanya. Limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kirinya yang ini kan? 1 tambah 1 berapa? 2. Yang bawahnya 1 kali A tambah B. Berarti A tambah B. Gitu kan? Limit kiri sama dengan limit kanan ya. Jadi untuk X sama dengan 1, yang saya gunakan kurvanya yaitu nih. Saya buatin dulu ya. Yaitu 2 sama dengan A tambah B. Kemudian kalau untuk yang X sama dengan 2, di sini yang saya gunakan kurvanya. Ya. Maka limit kirinya adalah di sini 2 kali A tambah B. Berarti 2A tambah B. Sama dengan limit kanannya yang ini 3 kali 2, 6. Nah, sudah. Berarti langsung dari situ aja. A tambah B sama dengan 2. 2A tambah B sama dengan 6. Dikurang. Ini 0. Ini min 4. Ini min A. A-nya sama dengan 4. Substitusi ke dalam persamaan. Yaitu 4 tambah B sama dengan 2. B sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau ditanya A tambah 2B, berarti di sini A-nya adalah 4 tambah 2 kali min 2 min 4 sama dengan ya.
Satu lagi kontinu pada interval. Pada interval tadi udah saya jelasin ini ya. Ini intervalnya 1 sampai 8 sudah pasti kontinu. 1 dan 8-nya harus dipastikan dulu. Kalau dari ini, potong, berarti tidak kontinu. 8 penuh, berarti kontinu. Nah, itu yang disebut dengan kontinu pada interval. Di tengahnya pasti kontinu, di ujung kirinya dicek dulu, di ujung kanannya dicek dulu. Gitu ya. Pasti pada domainnya itu kontinu. Kalau ditanya selang kekontinuan, cari aja domain. Ya. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Ingat domainnya. X kuadrat tambah 3X plus X plus 3. Di mana dia diskontinu? Di X sama dengan min 3. Karena tidak punya nilai bukan domainnya. Ya kan? Di mana fungsi diskontinu? Di X sama dengan 2. Ya? Karena 2 pangkat 3 8 kurang 8. Di mana itu maksudnya diskontinu di X sama dengan 2, berarti real kecuali 2. Real kecuali 3. Domain kan? Real kecuali 2 dan min 2. Yang bawahnya ya. Nah, ini dulu. Di mana dia kontinu? Sama seperti mendapatkan domain, yaitu 4X kurang X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Selesaikan. Yaitu dia kontinunya di situ. Ya. Kemudian ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini. Karena kemarin pada salah domainnya ya. Nah, gini caranya. Ini yang terakhir. Ini betul-betul terakhir ya. Nah. Yang pertama yang saya katakan penyebut tidak boleh 0. Jadi kita tulis penyebutnya. Ini penyebut ya. 4 kurang akar X kuadrat kurang 9 tidak boleh. Nah, ini selesaikan. Akar X kuadrat kurang 9 tidak boleh 4 kan gitu. X kuadrat kurang 9 tidak boleh 16. X kuadrat tidak boleh 25 atau X tidak boleh 5, X tidak boleh min 5. Dah. Gitu ya. Itu terkait dengan penyebut. Ada lagi nggak? Ada bentuk akar. Bentuk akar, ambil yang bentuk akarnya aja yang ini. Nggak usah diambil semua ya. Akar X kuadrat kurang 9 lebih dari 0. X kuadrat kurang 9 lebih dari 0. Berarti ini apa? X plus 3 X min 3. Nah, bikin titik pemecah. Min 3 dan 3. Nah, ini kira-kira positifnya di sini ya. Negatif, positif. Nah, tinggal berarti kesimpulannya apa dia? Kontinu kurang dari sama dengan min 3 lebih dari sama dengan 3 kecuali titik di mana ini. Sama seperti mendapatkan domain. Nah, itu yang tadi teman-teman nggak menjelaskan itu ya. Udah berulang-ulang bilang penyebut nggak boleh 0. Akarnya harus dicari sama dengan 0. Tetap nulis terserah masing-masingnya. Nah, Oke, itu aja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Silakan nanti bisa dipelajari kembali dan selamat untuk ujiannya ya. Dipersiapkan yang terbaik.